Kesempatan ini kita akan membuktikan kebenaran dari teorema ekspansi binomial. Teorema ekspansi binomial menyatakan bahwa untuk setiap bilangan bulat positif n, a plus b pangkat n ini akan sama dengan sigma dari kombinasi ni yang dikalikan dengan a pangkat n min i dan kalikan dengan b pangkat i untuk i sama dengan 0 sampai dengan n. Dalam pembuktian ini kita akan menggunakan metode induksi matematis tipe 1. Di sini akan kita awali dengan langkah yang pertama, yaitu langkah basis. Di langkah basis ini akan kita tunjukkan bahwa persamaan yang kita miliki ini benar untuk n sama dengan 1. Ketika n sama dengan 1, ruas kiri persamaan akan menjadi a tambah b pangkat 1 yang mana sama dengan a tambah b. Sementara ruas kanan dari persamaan akan menjadi sigma 1i kombinasi 1i dengan a pangkat 1 min i dan kali b pangkat i untuk i sama dengan 0 sampai 1. Jika kita jabarkan, notasi penjumlahan ini akan menghasilkan kombinasi 1 0 dikalikan dengan a pangkat 1 min 0 yaitu a pangkat 1 dan kemudian dikalikan dengan b pangkat 0 yang kemudian ditambah dengan kombinasi dari 1 1 a pangkat 1 min 1 yaitu a pangkat 0 dan kemudian dikalikan dengan b pangkat 1 yang mana jika diproses lebih lanjut kombinasi 1 0 itu 1 dikali a dan b pangkat 0 itu sama dengan 1, maka suku pertama menghasilkan a dan suku kedua sini kombinasi 1 1 yang nilainya adalah 1 kemudian dikali a pangkat 0 yang nilainya 1 dan b pangkat 1b menghasilkan b. Nah, dari sini terlihat bahwa apa? Untuk n sama dengan 1, ruas kiri itu menghasilkan a plus b dan ruas kanan juga a plus b yang menunjukkan bahwa apa? Bahwa persamaan kita benar untuk n sama dengan 1. Berikutnya kita akan melakukan langkah induksi. Di langkah induksi ini kita akan tunjukkan bahwa jika persamaan kita benar untuk n sama dengan suatu bilangan bulat k, maka persamaan kita juga akan benar untuk n sama dengan k plus 1. Di sini kita akan membuat asumsi. Jadi asumsi kita persamaan yang kita miliki itu benar untuk n sama dengan k, sehingga kita akan mengasumsikan bahwa a plus b pangkat k ini sama dengan sigma dari kombinasi ki kali a pangkat k min i kali b pangkat i untuk i sama dengan 0 sampai dengan k. Menggunakan asumsi ini, kita akan membuktikan bahwa a plus b pangkat k plus 1 itu sama dengan sigma dari k plus 1 i kali a pangkat k plus 1 min i kali b pangkat i untuk i sama dengan 0 sampai k plus 1 itu juga benar. Inilah yang akan kita tunjukkan gitu ya.
Sekali lagi kita punya modal, yaitu persamaan yang di atas, dan dari situ harapan kita bisa sampai ke persamaan yang di bawah. Tuh. Di sini kita bisa tahu bahwa A plus B pangkat K plus 1 ini bisa dijabarkan menjadi A plus B kali A plus B pangkat K. Diketahui dari modal kita bahwa A plus B pangkat K ini bisa kita tuliskan sebagai sigma dari kombinasi KI kali A pangkat K min I kali B pangkat I untuk I sama dengan 0 sampai dengan K. Karena di sini notasi sigma atau notasi penjumlahan kita dikalikan dengan A plus B, di mana A plus B ini adalah suatu bilangan yang tidak melibatkan variabel I, artinya kita bisa mengalihkan bilangan-bilangan tersebut dengan notasi sigma atau penjumlahan kita, sehingga menghasilkan A kali sigma dari K kombinasi KI A pangkat K min I kali BI untuk I nya sama dengan 0 sampai K, kemudian ini ditambah dengan B kali notasi penjumlahan yang sama. Untuk I nya juga sama, mulai 0 sampai K. Sekarang kita fokus ke kedua notasi penjumlahan ini. Di sini kita bisa kalikan A yang sementara di luar notasi sigma ke dalam, karena sebelumnya sudah kita pelajari salah satu sifat dari notasi sigma atau penjumlahan, jika dia dikalikan dengan suatu skalar, artinya skalarnya bisa kita masukkan ke dalam notasi sigma, gitu ya. Sehingga di sini kita akan dapat untuk suku yang pertama akan kita dapatkan sigma dari kombinasi KI A pangkat K plus 1 min I kali BI untuk I nya sama dengan 0 sampai K, dan kemudian untuk suku yang kedua kita dapatkan di sini sigma dari kombinasi KI untuk A pangkat K min I dikali B pangkat I plus 1 untuk I nya di sini mulai dari 0 sampai K. Nah, misi kita sekarang adalah memeriksa apakah betul kedua notasi penjumlahan ini jika kita jumlahkan akan bisa menghasilkan satu notasi penjumlahan yang merupakan ruas kanan dari persamaan yang akan kita tunjukkan kebenarannya. Mari kita coba lakukan bersama. Hal yang jelas terlihat di sini bahwa ruas kanan dari tujuan kita di sini memiliki K plus 2 suku. Sementara sekarang kita punya 2 suku yang setiap sukunya kalau dijabarkan dia akan menjadi K plus 1 suku dan K plus 1 suku. Mungkinkah kita mendapatkan notasi penjumlahan dengan variabel dummy I yang bergerak dari 0 sampai K plus 1 seperti yang ada di tujuan kita ini? Oke, mari kita coba. Sekarang kita bisa jabarkan terlebih dahulu notasi yang di kiri kita. Mungkin kita tulisnya agak ke kiri agar kita menggunakan ruang yang ada. Di sini kita lihat untuk I-nya sama dengan 0, akan kita dapati bahwa kombinasi K0 kali A pangkat K plus 1 min 0 dikali B pangkat 0, dan itu nilainya sama dengan A pangkat K plus 1.
Dan jika ini kita keluarkan dari notasi sigma, sekarang notasi sigma kita sini dia bisa kita tuliskan kembali sebenarnya menjadi ya notasi yang hampir sama, hanya berbeda di nilai variabel dummy-nya. Yang tadi dia itu mulai dari 0 sampai K, sekarang hanya mulai dari 0 sampai K min 1. Maaf. Tadi kita berangkatnya dari ambil A-nya 0 ya, berarti sekarang di sini I-nya ini bergerak dari 1 sampai dengan K. Ya. Karena tadi di sini kemudian kita fokus yang kedua. Terus kita lihat di sini apa yang akan terjadi kalau di sini kita ambil I-nya untuk nilai yang tertinggi yaitu K. Artinya kita akan mendapat kombinasi KK A pangkat 0 dan B pangkat K plus 1 gitu ya. Sehingga di sini kita akan lihat bahwa notasi sigma nanti akan bergerak dari 0 sampai K min 1. Kemudian di sini masih sama KI A pangkat K min I kali B I plus 1 terus ditambah tadi yaitu kombinasi KK dikali A pangkat 0 dikali B pangkat K plus 1. Sekarang kita lihat suku kedua dan suku ketiga kita. Suku kedua dan suku ketiga kita di sini masing-masing kalau dijabarkan akan terdiri dari K suku. Yang suku kedua dia dimulai dari 1 sampai K, sementara suku ketiga dimulai dari 0 sampai K min 1. I di sini sekali lagi hanya merupakan dummy variabel gitu ya. Jadi dia bisa diganti dengan apapun. Sekarang bagi misi kita yang terdekat adalah mungkin tidak kita menggabungkan suku kedua dan suku ketiga kita ini menjadi satu notasi penjumlahan. Salah satu trik yang bisa kita lakukan di sini adalah memastikan mereka dummy variabelnya mulai dari nilai yang sama dan berakhir di nilai yang sama. Dan sekarang nampaknya hal itu belum terpenuhi karena yang suku kedua mulai dari 1 sampai K, sementara suku yang ketiga mulai dari 0 sampai K min 1. Bisakah kita mengubahnya sehingga salah satu dari mereka akan mengikuti yang lain, yaitu mulai dari nilai yang sama dan berakhir di nilai yang sama? Hal ini mungkin saja dilakukan karena apa? Sampai saat ini kita ketahui keduanya memiliki banyak suku yang sama, yaitu K suku gitu ya. Salah satu trik yang bisa kita lakukan, misalnya kita lakukan transformasi di sini. Untuk memudahkan, kita fokus di suku yang ketiga. Terus bagaimana caranya? Dia mungkin nggak kita buat menjadi mulai dari 1 dan berakhir di K min 1. Misalnya kita perkenalkan variabel dummy yang baru J, di mana J ini nilainya adalah I plus 1. Sekarang kita ubah semua I yang ada di sini menjadi dalam J. Kalau begitu, kita akan dapati notasi sigma kita gitu ya, karena dia I-nya mulai dari 0, sementara J-nya itu I tambah 1, dia akan mulai dari J sama dengan 1, kemudian I-nya ini tadi K min 1, dan karena J-nya itu I plus 1, maka di sini dia akan berakhir di K. Setelah itu, di sini kita lihat bahwa yang tadi K ya, bahwa K di sini memang tidak ada hubungannya dengan J gitu ya. Jadi di sini nilai K akan tetap K, sementara yang di kombinasi yang bagian bawah yang I, karena tadi diketahui dia J itu sama dengan I plus 1, yang mana itu artinya I sama dengan J min 1, berarti kombinasi yang tadinya KI sekarang menjadi K J min 1 gitu ya. Sementara di sini bagaimana dengan pangkat A kita? Karena pangkat A kita itu adalah K min 1, sementara diketahui K min I,
sementara diketahui I-nya ini adalah J-1, di sini pangkat kita akan berubah menjadi A pangkat K, kemudian di sini min I, berarti kan di sini sama dengan plus 1 min J. Nah, di sini ya, karena sekali lagi I-nya itu sama dengan J-1. Jadi K min I sama dengan K min J min negatif 1 di K min J plus 1, atau kita bisa tulis saja K plus 1 min J. Bagaimana dengan pangkat B? Nah, karena pangkat B-nya itu adalah I plus 1, di mana I plus 1 itu sama dengan J, ya kita bisa menuliskan sebagai B pangkat J. Nah, ini adalah transformasinya. Sekarang sudah sama mulai dari 1 sampai K, dan di sini artinya apa? Kita siap menjumlahkan suku kedua kita yang berbentuk notasi penjumlahan dengan suku ketiga kita yang bentuknya juga notasi penjumlahan. Mungkin ada yang belum mantap loh, tadi yang suku kedua kita dalam I, sekarang dalam J. Ya, kita bisa saja mengubahnya. Kenapa? Karena sekali lagi dia hanyalah dummy variable. Jadi ini kita bisa terjemahkan menjadi sigma I sama dengan 1 sampai K, ya, kombinasi K I min 1, kemudian A pangkat K plus 1, K plus 1 min I dikali BI, gitu ya. Jadi tidak ada masalah gitu di sini. Sehingga kita menggunakan ini, kita bisa sekarang proses lebih lanjut. Di sini suku pertama kita tetap, di sini suku kedua kita adalah maaf jelek nih, kita ubah dulu biar agak bagus sedikit ya. Jadi I sama dengan 1 sampai K, kemudian di sini adalah KI, di mana di sini A pangkat K plus 1 min I kali BI, dan sekarang kita tambahkan dengan hasil transformasi kita di sini, ya. Hasilnya kita bersihkan dulu. Kita bersihkan, setelah itu kita tulis di sini bahwa ini bisa kita terjemahkan menjadi sigma, sekarang I ya, dari 1 sampai K sampai K, kemudian kombinasinya adalah K I min 1, kemudian kali A pangkat K plus 1 min I kali BI ditambah B pangkat K plus 1. Karena sudah sama, yaitu variabel dummy-nya dari 1 sampai K, maka bisa kita kumpulkan. Di sini A pangkat K plus 1, terus kita jadikan 1 nih. Terus sigma I-nya dari 1 sampai K. Ternyata apa? Faktor dan kedua dan ketiganya ini sama persis ya, sehingga di sini kita bisa tuliskan yang berbeda hanya ini ya. Kombinasinya di sini KI, yang kedua adalah kombinasinya K dengan I min 1. Tapi di sini pengalinya sama, yaitu A pangkat K plus 1 min I kali B pangkat I, dan suku ketiganya di sini adalah B pangkat K plus 1. Nah, di sini kita sekarang punya berapa suku ya? Di kiri ada 1, kanan 1, 2, dan sementara di suku kedua kita kalau dijabarkan akan menghasilkan K suku. Jadi kita sudah punya K plus 2. Nah, rencananya tadi kita memang mau membuat gitu ya, mau menunjukkan bahwa benar jika kita operasikan gitu ya, kita manipulasi, kita bisa mendapatkan suku sebanyak K plus 2 yang mana merupakan ruas kanan dari persamaan yang merupakan tujuan kita tadi, yaitu persamaan yang ini ya, bahwa persamaannya yaitu sigma dari K plus 1 I kali A pangkat K plus 1 min I kali BI, di mana I nya mulai dari 0 sampai K plus 1. Oke, kita akan menuju sini, dan nampaknya sudah semakin dekat karena sekarang kita sudah punya K plus 2 suku. Cuma kita pastikan memang ini bentuk yang kita inginkan. Nah, sekarang kita fokus dulu di bagian ini, penjumlahan antara kombinasi KI dan KI min 1. Nah, ini sudah
tentu dibahas di pertemuan sebelumnya, yaitu ketika membicarakan identitas segitiga Pascal, bisa dikatakan seperti itu ya, bahwa nilai dari kombinasi KI dan KI-1 ini sama dengan, ya betul sekali, ini ketika dijumlahkan hasilnya adalah K plus 1 I gitu ya. Nah, itu artinya sekarang kita bisa dapatkan di sini A pangkat K plus 1 tambah sigma ya, I sama dengan 1 sampai K. Di sini hasil penjumlahannya apa sini adalah K plus 1 I ya, kali A K plus 1 min I kali B pangkat I tambah B pangkat K plus 1. Nah, sekarang di sini kelihatannya ya sudah semakin dekat kita ya. Cuma bisa nggak kita menggabungkan suku pertama dan suku ketiga ke dalam notasi sigma ini sehingga bisa menghasilkan apa yang tadi kita miliki di ruas kanan tujuan kita, yaitu sekali lagi sigma dari kombinasi K plus 1I kali A pangkat K plus 1 min I kali BI gitu ya. Oke, ya ini bisa. Di sini kita bisa lihat bentuknya sama nggak ya? Nah, sini mungkin bisa kita tuliskan sebagai kombinasi juga ya. Jadi di sini bisa kita katakan kombinasi dari 0 gitu ya. 0 K plus 1 0 gitu ya. Kemudian kita kalikan sini A pangkat K plus 1 gitu ya. Di sini bisa aja kita kali B pangkat 0 ya, biar mirip. Kemudian di sini sigma I sama dengan 1K, kemudian kombinasi K plus 1I kali A pangkat K plus 1 min I kali B pangkat I. Nah, di sini bisa kita lihat dulu bahwa cocok ya, ketika I-nya 0 ya kita akan dapati misalnya notasi ini kalau I-nya 0 akan kita dapati kombinasi dari K plus 1 0 cocok, A pangkat K plus 1 min 0 yaitu A pangkat K plus 1 dan B pangkat I-nya di mana I-nya 0 akan, nah ini sesuai ya berarti. Nah, yang kanan ya ini nampaknya alami, bisa kita buat sebagai K plus 1 kombinasi K plus 1 dari K plus 1, kemudian A-nya pangkat 0 dan B-nya pangkat K plus 1. Kita lihat lagi notasi ini, ketika I-nya kita ganti dengan K plus 1, di sini sesuai. Kemudian A-nya pangkat K plus 1 min K plus 1, jadi A-nya pangkat 0 dan B-nya pangkat K plus 1. Nah, karena sudah sama, di sini bisa kita gabungkan mereka menjadi kombinasi dari I-nya mulai dari berapa nih? 0 sampai berapa? Sampai K plus 1 gitu ya. Dengan di sini kombinasi dari K plus 1 I dan A-nya pangkat K plus 1 min I kali B pangkat I yang mana tadi mau kita tunjukkan.